kita belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang datang yang paling awal tadi? Aulia. Ayo nama yuk. Oke, sekarang ibu tanya, kalian pernah dengar cerita Malin Kundang? Malin Kundang. Cerita apa itu Malin Kundang? Anak yang durhaka sama siapa? Ibunya. Kemudian dia kenapa? Dikutuk jadi batu karena durhaka sama orang tua atau mamanya ya. Jadi kalian pernah dengar cerita rakyat yang ada di Sulawesi Tengah? Apa itu? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Tidak tahu? Belum pernah dengar cerita rakyat yang ada di Sulawesi Tengah? Apa? Hah? Malin Kundang bukan dari Sulawesi Tengah. Nah, sebentar kita akan menonton sama-sama. Jadi diperhatikan baik-baik ya. Tetap konsentrasi juga dia, karena nanti kalau ada yang ikut, ibu akan hapus di satu kelompoknya. Oke. Sekarang, nah, jadi pembelajaran kali ini tujuannya yaitu melalui kegiatan menyimak video, kalian akan dapat menunjukkan sikap gotong royong dan bernalar kritis. Oke, yang kedua, melalui kegiatan menyimak video, membaca teks dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menemukan amanat yang terkandung di dalam teks cerita rakyat. Kemudian melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menceritakan kembali secara tertulis dalam bentuk ringkasan teks cerita rakyat. Oke. Jadi kita akan menonton dulu ya. Nah, sebelum menonton perhatikan dulu ibu. Nah, di sini ada sebuah cerita rakyat. Nah, cerita rakyat, apa itu cerita rakyat? Jadi cerita rakyat adalah sebuah kisah atau cerita yang berasal dari masyarakat. Nah, pada masyarakat zaman dahulu dan berkembang secara luas dari mulut ke mulut dan pada akhirnya dikenal secara luas. Oke. Sekarang sebelum itu kita menonton dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Yuk, mari mendengarkan ibu bercerita sebuah kisah dengan judul Ular Jaino yang berasal dari Sulawesi Tengah. Dikisahkan di zaman dahulu hiduplah seorang anak bersama ibunya di hutan belantara di Sulawesi Tengah. Anak itu bernama Santempa. Dia adalah anak yang baik, pemberani, dan taat kepada ibunya. Suatu hari,
Sang Tempa bermain di pinggir sungai dan tanpa disengaja dia menemukan seekor anak ular di pinggir sungai itu. Tanpa rasa takut, Sang Tempa mengambil anak ular itu dan memasukkannya ke dalam bakul yang biasa dia bawa saat ke sungai. Lalu ia membawanya pulang ke rumah. Anak ular yang dibawa itu rupanya anak ular Jalimo yang terpisah dengan induknya. Saat Sang Tempa pergi lagi ke sungai, dia lupa membawa bakul yang berisikan anak ular itu. Tiba-tiba, ibu Sang Tempa mendengar ada suara seperti ayam berkokok di belakang rumah, tepat di bakul Sang Tempa. Ibu Sang Tempa lalu mendekati bakul itu dan begitu terkejutnya dia setelah melihat isi bakul itu yang isinya adalah anak ular. Sang Tempa yang beberapa saat kemudian tiba di rumah itu terkejut melihat ibunya yang ketakutan. Sang Tempa, bawa pulang ke hutan anak ular ini. Ini ular berbahaya dan berbisa. Perintah ibu Sang Tempa. Baik Bu, aku mau kembalikan ke pinggir sungai dan melepasnya di sana. Sahut Sang Tempa. Dengan tergesa-gesa, Sang Tempa lalu mengambil bakul yang berisi anak ular Jalimo itu dan membawanya ke pinggir sungai untuk melepaskannya. Namun, saat Sang Tempa tiba di pinggir sungai, tiba-tiba dia mendengar suara yang memanggil namanya. Sang Tempa, saya titip anakku dengan kamu ya. Tolong kamu jaga dan pelihara dia dengan baik. Saya tidak akan mengganggumu karena aku sangat baik dengan hewan. Saya juga tidak akan mengganggu manusia hewan jika mereka tidak membawa. Nah, dikisahkan apa tadi? Ular Jalimo. Ular Jalimo. Nah, kira-kira ular Jalimo itu kenapa tadi? Ya, dia bisa bicara dengan manusia, tapi hanya sama siapa tadi? Sang Tempa. Anaknya diambil karena kenapa? Ayo. Terpisah dari induk. Ya, dia anaknya terpisah dari induknya karena diambil sama Sang Tempa. Nah, kira-kira ada yang tahu apa amanat yang terkandung dari cerita tadi? Disuruh pelihara. Disuruh pelihara karena kenapa? Disuruh pelihara karena ketika ada nanti orang yang datang untuk, ada tadi dia bilang kan membabat hutan kan? Iya. Nah, membabat hutan, jadi Sang Tempa ini akan membawa anaknya ular Jalimo tadi pergi ke hutan. Maka ular Jalimo atau mamanya ular Jalimo akan datang dan menggigit orang yang membabat hutan. Kira-kira pesan moralnya apa ya? Ayo, ada yang tahu? Tidak boleh? Tidak boleh, kan dibilang jangan membabat hutan. Tidak boleh berarti tidak boleh ya menebang pohon sembarangan karena akan merusak ekosistem yang ada di hutan. Tidak ada nanti lagi tempatnya hewan-hewan di sana kalau hutannya ditebang sembarangan. Paham sampai di sini? Paham? Oke, karena sudah sesuai dengan kelompok. Nah, coba kita lihat. Nah, amanat yang terkandung pada cerita rakyat tadi. Nah, karena ibu sudah jelaskan. Nah, jadi ceritanya tadi itu sebenarnya panjang. Karena ibu mau kalian bisa meringkas nanti, jadi ibu kasihnya singkat saja. Jadi nanti kalian lebih ringkas lagi ya. Nanti ada sebentar setelah ini ibu akan kasihkan LKPD sama kalian. Nah, karena sudah sesuai dengan kelompok, maka ibu akan memberikan soal, tetapi di kerjanya itu
Ya nanti habis ini Ibu jelaskan, Ibu bagikan dulu baru Ibu jelaskan. Semuanya sudah tahu membaca kan? Udah. Sudah kelas 2 masa sudah tahu membaca? Dibaca ini. Iya. Aida ini ya Allah, insya Allah. Oke. Nah, jadi di situ coba perhatikan semua. Nah, di situ ada cerita berasal dari Sulawesi Selatan. Judulnya itu Nenek Pakande. Nah, nanti kalian baca, kemudian kalian temukan apa amanat yang terkandung di dalam cerita itu ya, atau pesan moralnya, pesan moral dari Nenek Pakande. Kemudian kalian buat ringkasan. Apa ceritanya Nenek Pakande itu kalian tuangkan di bawah sini. Dia menceritakan tentang apa? Dibaca, makanya dibaca dulu ya. Oke, boleh? Oke, sekarang tulis namanya di atas. Kemudian boleh dibaca dan dikerjakan. Dibaca dulu, dibaca.
yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Jadi kayak amanatnya tadi itu ular jelimo, cerita rakyat ular jelimo kan amanatnya atau pesan moralnya tadi itu kan tidak boleh membabat hutan sembarangan karena akan merusak ekosistem alam. Kira-kira kalau pesan moral dari Nenek Pakande apa? Tidak boleh jahat kepada anak. Selain itu apa tadi? Tidak boleh berbuat salah. Ditulis seperti begitu sesuai pemahamannya kalian masing-masing. Setelah itu kalian ringkas cerita Nenek Pakande itu apa tadi, membahas apa? Tulis di bawahnya. Ya, tulis di situ. Ibu kasih waktu 10 menit lagi ya. Nah, oke. Sekarang berdiri semua, lepas dulu pekerjaannya, kita merefreshing dulu. Ayo, seperti yang biasa, karena ibu lihat kurang semangat, berdiri semua dulu, ayo berdiri. Sudah tahu kan explaining kemarin yang kita lakukan? Nah, itu mana semangatmu? Ayo, 1, 2, 3. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Mana semangatmu? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk tangan. Oke, boleh duduk semua. Boleh duduk semua. Teman saya duduk. Nah, sekarang oke, tanpa suara lagi, ingat ada bintang. Ingat ada bintang yang harus dijaga sampai selesai pembelajaran. Oke, sekarang kita presentasikan sama-sama. Ibu mau lihat jawaban dari kalian. Kita mulai dari kelompok 1. Siapa yang berdiri di kelompok 1 ini? Ya, Namia. Semuanya perhatikan. Oke, sekarang perhatikan Namia. Ayo Namia, dibacakan. Nah, jawabannya mana? Didengar sama-sama ya. Ayo, temukan amanat yang terkandung dalam cerita rakyat Nenek Pakande. Silakan dibacakan. Dengan gotong royong. Sekarang coba ringkasannya. Bagaimana? Bacakan kembali. Perhatikan temannya. Ulang-ulang kasih besar suaranya. Nah, untuk memakan anak-anak yang berkeliaran ya saat malam hari. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Ayo maju. Siapa yang mau maju? Ayo. Ya, boleh. Kita dengar sama-sama ya. Ya, jadi perhatikan ibu. Kemudian kalau ada ibu hapus bintangnya di kelompoknya. Karena kelompok 5 ibu sudah hapus. Ayo perhatikan semua teman-teman, teman dari depan Aida. Ayo. Apa amanat yang terkandung? Ada. Nah, menurut Aida, jagalah dirimu dari orang jahat dan larilah ketika ada yang apa? Dan larilah dengan di tengah keramaian. Nah, oke, boleh. Sekarang ringkasannya Aida. Nenek Pakande yang cerita mistis dan selatan. Kalau itu dari
Nenek Pakande yang memakan anak-anak pada malam hari. Oke, sepertinya jawabannya juga hampir sama dengan kelompok 1. Oke, kita tepuk tangan dulu. Beri tepuk tangan dulu Ibu Aida. Silakan dulu Mbak Aida. Sekarang kelompok 3 Ibu Modengan. Ayo, Anindya. Ayo bacakan amanat yang terkandung. Nah, jadi menurut Anindya, pesan yang terkandung dalam daftar Nenek Pakande kelompok berapa ini? 2. Kelompok 2 Ibu hapus bintangnya. Oke, sekarang pesan moral menurut Anindya, jangan bermain di luar rumah saat sudah malam. Di halaman rumah kalau sudah malam jangan bermain maksudnya di sana karena nanti ada siapa? Nenek Pakande yang memakan anak-anak. Oke, sekarang ringkasannya bacakan Ibu. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 4 maju. Siapa yang mau? Oh iya, silakan. Oke. Pagi semua. Awas lama. Tutup ulang pintunya. Ayo. Yang perempuan sini. Ayo. Sila. Iya. Bawa jawabannya. Jawaban kelompok. Nervous, nggak boleh. Ayo, bacakan bacakan amanat yang terkandung. Baca itu. Masih besar, nggak boleh begitu, nggak besar. Nggak boleh keluar malam-malam saat malam hari. Ayo, ringkasannya dibacakan. Karena di ringkasannya hanya sepotong ini. Nenek Pakande memakan anak-anak yang berkeliaran di malam hari. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Ayo, kelompok 5. Sakura maju. Ayo. Ayo. Ayo nak. Duduk. Besar suara Oke, sepertinya juga jawabannya sama. Tidak boleh bermain saat malam hari. Kemudian ringkasannya. Nenek Pakande. Nenek Pakande memakan anak-anak pada saat berkeliaran dan juga bermain di malam hari. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Sekarang kelompok 6 ayo. Kamu mau maju silakan. Ya, tanpa suara ya. 2 kelompok. Kenapa cuma bermain ini? Aida, simpan dulu permainan. Kita belajar ini. Sebentar ini ya. Oke, silakan. Silakan. Perhatikan teman kelompoknya ini. Kelompok di belakang, perhatikan temannya. Ayo. Tuh, nenek. Kasih besar sedikit. Nah. Oke, jadi menurut Inara, pesan moralnya jangan keluar saat malam dan waspadalah terhadap anak untuk warga yang punya anak kecil. Seperti itu. Oke, tepuk tangan dulu untuk Inara kelompok 6. Silakan dulu. Nah, jadi pesan moral dari cerita
perhatikan ibu semuanya. Kelas 2A. Kelas 2A. Kunci mulutnya. Nah, tadi kan di cerita situ ada warga yang saling bergotong royong untuk apa? Menangkap nenek Pakande. Nah, jadi pesan moral yang bisa diambil yaitu ya boleh tidak bermain saat malam hari karena nanti ada nenek Pakande yang mencuri anak-anak ketika bermain pada malam hari, dan juga saling gotong royong untuk membasmi kejahatan. Karena nenek Pakande kan mencuri, berarti itu termaksud dengan ya kejahatan. Jadi warga di tempat itu membasmi saling bergotong royong untuk menangkap nenek Pakande. Nah, oke. Sekarang karena sudah selesai mengerjakan LKPD-nya, sekarang LKPD-nya dikumpul memang sama ibu, ayo. Dan dibalik begini ya, dibalik begini. Ini siapa yang tulis nama? Ini siapa yang tulis nama? Yang sudah duduk di mejanya, kalau tidak ibu hapus bintangnya. Duduk di mejanya kembali, kursinya. Duduk di kursinya kembali, kalau tidak ibu akan hapus. Kemudian kalian pilih mana amanat yang cocok dengan cerita yang kalian baca di sini. Oke, paham? Oke, sekarang ini kerjanya masing-masing ya, tidak kelompok. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Kasih temannya satu, kasih temannya satu. Kasih temannya satu. Ada cerita Radana dari dalamnya dan keongan. Dijawab. Tidak boleh begitu, ambil dulu, ambil. Tulis saja namanya, tulis namanya dulu. Erdogan. Ibu
tentang cerita rakyat. Selain itu apa lagi? Ada lagi namanya? Ada yang lain siapa? Ayo. Nggak apa-apa, jangan malu. Ayo. Siapa lagi yang bisa? Aida. Ayo Aida. Aulia Rizky. Hanya Nabiya berarti yang paham ini. Hah? Kita belajar tentang apa tadi? Belajar tentang apa tadi? Cerita rakyat. Cerita rakyat, Nenek Pakande, apa lagi? Keongmas. Itu yang ada di evaluasi. Ya. Jadi kita hari ini tadi sudah belajar tentang Ular Jalimo. kita sudah belajar tentang cerita rakyat. Apa tadi cerita rakyat yang dari Sulawesi Tengah? Ular Jalimo. Ular Jalimo. Oh, Karena ini bisa bersama Aulia, jangan tidak dicoba. oke, bagaimana pembelajaran pada hari ini? Kalian senang atau tidak? Senang. Oke, nah untuk mengakhiri pembelajaran, Ibu menyampaikan sebentar ini habis Ibu akan masuk pembelajaran pendidikan Pancasila oleh Pak Yunus. Nanti Bapak yang masuk di sini. Oke, sebelum kita belajar, kita menyanyi dulu. Semua berdiri. Ada yang tahu lagu Posisani? Lagu daerah itu, daerah Sulawesi Tengah loh. Tahu satu sen satu kali. Cadoyo. Oke, silakan duduk. Semuanya sebelum mengakhiri pembelajaran kita berdoa dulu. Ayo Arung, sini Arung, pimpin doanya nak. Ayo, buka topinya kalau boleh. Ayo, siapa mau pimpin doanya pulang?